Imam Syafi'i menyatakan boleh bersalaman dengan laki-laki atau wanita bukan mahram dengan menggunakan alas tangan, dibantah oleh Imam Ahmad. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa lucu dengan pendapatnya Mas Heri Pras yang mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu membantah terhadap pendapatnya Imam Syafi'i. Saya tidak paham apa maksud kata membantah di sini, tapi setidaknya saya memiliki dua opsi. Yang pertama, Imam Ahmad bin Hanbal itu menyalahkan Imam Syafi'i. Kalau ini yang dimaksud dengan Mas Heri Pras, tentu ini akan menjadi bahan tertawaan para santri. Kenapa demikian? Tidak ada ceritanya bahwa imam yang datang belakangan itu kemudian pendapatnya dianggap lebih benar daripada imam yang datang sebelumnya. Jadi tidak ada ceritanya Imam Syafi'i itu menyalahkan pendapatnya Imam Malik sehingga pendapatnya Imam Malik itu tidak boleh diamalkan. Ataupun Imam Ahmad bin Hanbal menyalahkan Imam Syafi'i sehingga pendapatnya Imam Syafi'i itu tidak boleh diamalkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal itu menganulir terhadap pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau ini yang dimaksud, tentu saya akan lebih tertawa lagi. Ini tambah lucu. Kenapa demikian? Karena juga tidak ada di dalam Islam itu kemudian pendapat yang datang belakangan itu dapat menggagalkan, menghapus kepada pendapat yang datang sebelumnya. Ini semakin menunjukkan bahwa Mas Heri Pras itu tidak pernah belajar ilmu qawaidul fiqh. Padahal di dalam ilmu qawaidul fiqh sudah dijelaskan di sana ada kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad, bahwa ijtihad itu tidak bisa menggagalkan ijtihad yang lain. Oleh karena itu maka pendapatnya Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal yang ini berbeda pendapat, maka tidak boleh satu dari pendapat yang mereka itu dianggap menggagalkan pendapat yang lain. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal tidak dianggap kemudian menggagalkan, menghapus kepada pendapatnya Imam Syafi'i, sehingga sah-sah saja kita mengamalkan pendapatnya Imam Syafi'i ataupun pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Juga berkaitan dengan hal ini, sehingga ketika pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan boleh bersalaman dengan lawan jenis asalkan di sana ada hail, yang kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan itu tidak boleh, ini tidak kemudian dianggap bahwa pendapatnya Imam Syafi'i itu telah dianulir oleh pendapatnya Imam Syafi'i, sehingga pendapatnya Imam Syafi'i tidak benar atau tidak boleh diamalkan. Tapi tidak demikian, ini sama-sama boleh diamalkan. Sehingga dalam hal ini maka wajar jika kemudian dua santri yang kemudian sempat berdebat dengan Mas Heri Pras yang menyatakan bahwa Kiai Haji Raden Az-Zaim ini tidak salah secara syar'i dengan menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, kenapa? Karena Imam Syafi'i itu sekalipun berbeda pendapat dengan mazhab Hambali, ini tidak dianggap kemudian salah pendapatnya Imam Syafi'i berdasarkan kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Kemudian saran saya yang terakhir untuk Mas Heri Pras itu sebaiknya Mas Heri Pras tidak terlalu banyak masuk ke dalam masalah fikih. Kenapa demikian? Karena ini bukan ruangnya Mas Heri Pras. Ini bukan kapasitas Mas Heri Pras sebagai mufti yang kemudian berfatwa tentang masalah hukum. Biarlah masalah hukum ini kita serahkan kepada para ulama, para kiai, para santri. Sementara Mas Heri Pras cukuplah menikmati tentang masalah hukum-hukum dari mereka saja. Karena Mas Heri Pras ini tidak punya kapasitas yang mendalam tentang masalah ini. Semakin Mas Heri Pras kemudian mengomentari masalah fikih dan semakin banyak salahnya, ini akan mempengaruhi kepada umat yang akhirnya menyebabkan banyak umat tersesat gara-gara pendapatnya Mas Heri Pras. Sementara Mas Heri Pras itu bukan orang yang layak masih melakukan mufti, berfatwa tentang masalah hukum, karena bukan tempatnya, bukan kapasitasnya. Makanya benar sekali pepatah ya, yang mengatakan, para ulama pernah mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau ternyata suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, kepada Mas Heri Pras yang kemudian mengurusi masalah fikih, ya fantadhiris sa'ah, maka tunggulah masa-masa kehancurannya. Ya, kita tunggu saja masa kehancuran di mana banyak orang akan tersesat oleh pendapatnya Mas Heri Pras.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi kesadaran bagi Mas Heri Pras. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.